Tahukah kalian, Tuhan Yesus mempunyai 12 murid. Sekarang Kevin dan Karin akan menyebut nama 12 murid Tuhan Yesus dalam lagu pujian ini. Dengar baik-baik ya. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadius, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadius, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Nah, teman-teman, sudah tahu kan nama ke-12 murid Tuhan Yesus? Bagaimana kalau sekarang kita nyanyi bersama-sama lagu pujian ini? Siap? Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadius, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus, 12 murid Yesus. Shalom anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Shalom. Iya, apa kabar ini anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah? Sehat, kuat, luar biasa. Puji Tuhan ya. Kurang baik, Kak. Oh iya, kenapa itu Kak? Sekarang kan harinya Tuhan. Kita ini harus semangat Bersuka memuji cita. Tuhan. Karena tadi aku masih mimpi indah terus dibangunkan sama mama. Oh iya ya, tapi itu enggak boleh. Kalau hari Minggu itu bangunnya harus cepat Kak. Karena kita mau ibadah. Oh iya, kalau gitu Kak. Gimana kalau Kak Ini, dia? tapi yang ini masih diam-diam, Kak. Iya Kak dia gimana? Enggak semangat Lagi ya? batuk kak. Semangat, kakak dia. semangat. Cuma sedikit ada batuk. Iya betul. Nanti kalau udah ikut ibadah ini kakak dia pasti sembuh itu semuanya. Amin. Amin. Nah anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, jumpa lagi bersama kita guru-guru sekolah minggu dalam ibadah live streaming sekolah minggu HKBP Pajar. Bersama kami guru-guru sekolah minggu, saya Inang Mitra Boru Simanjuntak. Dan saya Kak Dia. Saya Kakak Friska. Saya Inang Lasma Borusi Tumorang. Iya, sekarang kita mau sapa dulu anak-anak sekolah minggu. Kita tanya dulu persiapannya. Tapi Coba kak, kita juga ditemani oleh Amang Capen kita, Amang Andar Sitompul. Iya. Nah, anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, udah siap nih belum mengikuti ibadah? Pasti sudah siap dong Ina. Kak, boleh kasih tahu nggak, Kak? Apa Kan itu Kak? suaranya Kakak kurang jelas. Iya. Nah, mungkin intinya Kakak diturunin. Jadi adik-adik di rumah nanti jelas dengar suara Kakak. Oke, sip. Betul. Silakan Iya. Kakak. Sengaja tuh ya jadi ya supaya apabila kita pakai masker biar benar sesuai prokes protokol kesehatan. Iya. Nah, adik-adik di rumah juga harus pakai maskernya itu yang benar ya. Nah, sekarang kakak mau tanya, apa sudah siap semuanya di rumah? Sudah. Alkitabnya sudah dipersiapkan? Sudah, Kak.
Sudah Iya, dong. bagus. Kemudian persembahannya juga tidak lupa untuk dipersiapkan ya. Pastinya Ina. Iya, berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, tidak diremuk-remuk, tetapi yang bagus, dilipat yang bagus. Nah, anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, kita sapa dulu yuk melalui pujian kita yuk. Oke kakak, matahari kan udah bersinar. Iya. Semuanya sudah mandi, sudah semangat. Mari kita bernyanyi matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang. Yuk anak-anak semuanya bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Sekali lagi ya kak. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Nah, kita tadi sudah menyapa anak sekolah minggu dengan pujian. Nah, sebelum ibadah kita mulai, kita buka dulu dengan doa ya, yang dibawakan oleh Kak Priska. Kak Priska yang cantik. Silahkan Kak. Oke adik-adik semua, kita akan memulai ibadah pada pagi ini. Dan selalu sebelum kita memulai kegiatan, kita berdoa terlebih dahulu. Tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Allah Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dari malam hari hingga pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan sukacita yang luar biasa. Bapa yang baik, sebentar kami akan mengikuti ibadah sekolah minggu. Meski kami belum bisa berkumpul di rumah-Mu Bapa, tapi biarlah ibadah pagi ini boleh membuat kami bertumbuh di dalam Tuhan. Pimpin Bapa dari awal, pertengahan hingga akhir, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Buat hamba-hamba-Mu yang membawa ibadah pada pagi ini, Tuhan juga yang memberkati, memberikan kekuatan. Ampunkan untuk setiap dosa, perbuatan, perkataan, pemikiran yang kami lakukan, agar jangan terhalang berkat yang akan Kau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa yang baik, terpuji nama-Mu dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Amin. Nah, ibadah kita sudah dibuka. Nah, sekarang kita mau sukacita ya, Nak Kak Dia. Oh iya, tentu Iya, kakak. kita mau angkat sukacita. pujian kita, semua bangkit berdiri, kita memuji Tuhan, dan semuanya dengan gerakan ya. Happy ye ye ye. Musik. Ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Iya, kita sudah bersukacita, kita sudah angkat pujian kita. Nah, sekarang adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, kita kembali juga bersukacita dengan memuliakan nama Tuhan. Dan lagu kita berikutnya adalah Hujan Berkat. Berkat. Iya, Ayo semua adik-adik. silakan. Sayang padaku, berkat ku terima, berkat ku terima. Karena Tuhan sayang
Apa yang diterima ya? Ku terima, Ayo berkat semuanya. Tuhan. Ku terima berkat Tuhan. Karena Tuhan sayang padaku, berkat ku terima, berkat ku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkat ku terima. Apa yang akan aku lihat, tak dapat ku dengar, tak dapat ku mengerti. Semuanya Tuhan sediakan bagi diriku. Iya, berkat Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita ya kakak dia. Ya enggak kakak Priska? Berkat Betul. kesehatan, berkat sukacita, rezeki, kehidupan, kemudian nafas yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita ada sekarang karena berkat Tuhan. Adik anak-anak sekolah minggu juga yang ada di rumah dalam keadaan sehat itu semua karena berkat dari Tuhan. Nah sekarang kita akan mendengarkan titah yang dibacakan oleh kakak Lasma. Dengarkan titah kita untuk minggu ini dari titah keempat. Dari titah keempat, yaitu ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu, sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Mari sama-sama kita meminta kekuatan pada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Baiklah anak sekolah minggu yang ada di rumah, kita tadi sudah mendengarkan titah. Nah sekarang kembali kita angkat pujian kita untuk kemuliaan nama Tuhan, yaitu lagu pujian taat. Kita harus taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua, dan tetap bersyukur. Seperti lagu pujian kita tadi ya Kak Dia ya. Iya, Kita Kakak. harus taat kepada Tuhan Yesus, taat pada orang tua, dengar-dengaran akan firman Tuhan, kemudian dengar-dengaran akan nasihat mama dan papa. Anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah harus dengar itu ya. Tetap jadi anak yang baik di hadapan orang tua dan di hadapan Tuhan. Nah sekarang
kita akan mendengarkan ayat bulanan kita yang dibawakan oleh Inang Mitra. Nah, baiklah anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Ayat bulanan kita minggu ini diambil dari 1 Korintus 13 ayat 5. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegap di dalam iman. Selidikilah dirimu, bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Nah, anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, sekarang mari kita lihat video yang dikirimkan oleh teman-temanmu berikut ini. Satu Korintus 13 ayat 5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Amin. Satu Korintus 13 ayat 5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan ia tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan ia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Amin. Ayat bulanan minggu ini tertulis dalam 1 Korintus 13 ayat 5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua. Mari kita baca ayat bulanan kita yang tertulis di 1 Korintus 13 ayat 5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Amin. Oke, buat adik-adik yang sudah mengirimkan videonya, kakak-kakak mengucapkan terima kasih. Buat yang lain juga harus tetap semangat, minggu depan kirimkan lagi videonya lebih cepat. Kakak-kakak semua, kita akan membaca kembali dan boleh mengikutinya. 1 Korintus 13 ayat 5. 1 Korintus 13 ayat 5. Ujilah dirimu sendiri, Pujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegap di dalam iman? apakah kamu tetap tegap di dalam iman? Selidikilah dirimu, Selidikilah dirimu, bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. bahwa Yesus Kristus ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. kamu tidak tahan uji. Mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Nah, kita sudah mendengarkan ayat bulanan. Nah, untuk berikutnya adalah persiapkan hatinya, persiapkan Alkitabnya, karena kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Kita sambut firman Tuhan dengan menaikkan pujian. Firman Tuhan ada di hatiku. Ayo semuanya anak-anak bangkit berdiri, kita angkat pujian. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek.
Kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang memberi kami napas kehidupan, sehingga kami boleh memanfaatkan waktu yang Engkau berikan untuk beribadah kepadamu bersama-sama dengan anak-anak sekolah minggu HKBP Fajar. Kiranya Tuhan Engkau memberkati mereka di semua proses ibadah ini, sekalipun mereka memulainya di rumah masing-masing. Sekiranya Roh Kudus-Mu ya Tuhan memberkati, menjagai hati dan pikiran anak-anak-Mu, supaya mereka dapat mengikuti dengan baik ibadah-Mu. Ya Tuhan Allah, begitu juga dengan firman-Mu yang akan menyapa hidup mereka. Kiranya firman-Mu mampu hidup di tengah-tengah kehidupan anak-anak sekolah minggu, supaya mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang tangguh dan anak-anak yang mampu memenangkan segala pencobaan di dalam hidupnya. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menyapa pada ibadah kita hari ini yaitu dari Kejadian pasal yang ke-12, dimulai dari ayat yang pertama sampai pada ayat yang ketiga. Amang akan bacakan untuk kita, bisa diikuti di rumah masing-masing. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasih oleh Tuhan, tentu kalian harus tahu di dalam tokoh Alkitab bahwa beberapa kali ditemukan Abram diganti namanya oleh Tuhan Allah. Pertama, di pemanggilan ini diketahui bahwa namanya adalah Abram, yang mungkin kita bisa dapat artinya adalah ayah. Tetapi di pasal-pasal berikutnya Abram itu diganti menjadi Abraham sesuai dengan kemauan Tuhan. Artinya ada proses pembaharuan janji yang Tuhan sampaikan dan Tuhan tawarkan kepada Abraham sebagai wujud kesetiaannya. Dan yang kita kenal bahwa nenek moyang Israel adalah Abraham. Dia adalah orang yang pertama yang menjadi orang yang mensukseskan rencana Tuhan untuk bangsa Israel sebagai bangsa yang terpilih. Nah, ini kan ketokohan Alkitab. Terus adik-adik sekolah minggu, karena Abraham adalah simbol orang percaya, tentunya adik-adik sekolah minggu harus paham arti nama Abraham. Dan kalian harus benar-benar mengerti bagaimana dia seorang bapa tetapi mewakili iman orang percaya. Abraham adalah bapa dari antara orang percaya. Adik-adik sekolah minggu, pada nats kita ini yang di pasal ke-12, Abram dipanggil Allah. Artinya Allah berkomunikasi langsung dengan Abraham. Komunikasinya apa? Yaitu untuk mewujud menyatakan maksud Tuhan di dalam dunia ini. Apa yang ingin dimaksudkan Tuhan? Keselamatan. Apa yang ingin dimaksudkan Tuhan adalah rencana untuk menyelamatkan umatnya. Pertama sekali dimulai dari sejarah hidup orang Israel. Adik-adik sekolah minggu dipanggil untuk menjadi berkat. Abram dipanggil Allah keluar dari Ur Kasdim
untuk menjadi berkat bagi seluruh dunia. Sekarang ayo kita mulai menguji pikiran kita, gimana sih kriteria yang menjadi berkat ini? Fungsinya menjadi berkat itu apa sih? Apa kira-kira yang harus kita lakukan sebagai anak-anak sekolah minggu biar kita bisa dikatakan adalah sumber berkat atau saluran berkat kepada sekitar? Apalagi kan masih anak-anak sekolah minggu tuh. Kalau anak-anak sekolah minggu ini kan tentunya kita bingung sendiri gimana caranya ya supaya aku menjadi berkat untuk teman seusiaku, teman sesekolah, teman sepermainan atau lingkunganku gitu ya. Maka dari itu adik-adik sekolah minggu harus tetap fokus dan bukan hanya untuk menonton streaming saja, tapi benar-benar mempersiapkan diri sebagai yang dipersiapkan Tuhan untuk menjadi berkat. Berarti tidak boleh hanya menonton, tetapi harus benar-benar mengikuti ibadah streaming. Adik-adik sekolah minggu, siapa yang suka pelajaran berhitung? Pelajaran berhitung berarti matematika ya dan semacamnya. Bisa fisika, bisa kimia, atau mungkin sudah ada yang mendapat privat ya. Coba adik-adik sekolah minggu bisa jawab di tempatnya masing-masing, siapa yang suka pelajaran berhitung atau matematika. Berarti kalau ada yang suka, Amang yakin berarti ada juga yang tidak suka. Tapi kita bukan mau belajar matematika di sini. Kita ingin membahas tentang muatan yang ada di dalam pelajaran matematika. Apakah itu? Menghitung. Apa yang ada di dalam menghitung? Bisa jadi dia menambah, bisa jadi dia mengurang, bisa jadi dia mengkalikan atau membagi dan sebagainya. Nah, kan kalau kita menghitung, tentunya kita harus punya objek, kita harus punya sesuatu yang untuk dihitung, begitu ya. Kalau di dalam pelajaran matematika itu biasanya 5 ditambah 5 berapa? Itu pelajaran. Nah, tapi Amang mau menguji kita dulu untuk mengingat, memikirkan begini. Pernahkah adik-adik sekolah minggu mulai mendaftarkannya di dalam tulisannya setiap hari atau buku yang sering dia tulis, dia menghitung, dia mendaftarkan tentang bagaimana kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Nah, ini juga harus kita uji. Kenapa? Karena Amang takut yang adik-adik sekolah minggu artikan sebagai berkat itu adalah jangan-jangan jajan yang banyak, jangan-jangan teman-teman kita yang cantik dan ganteng, jangan-jangan yang kita katakan itu berkat adalah ketika orang tua kita itu mampu membelikan kita mainan yang mahal dan didapat juga dari tempat-tempat yang berkelas gitu. Coba Amang ingin menguji adik-adik sekolah minggu semuanya untuk mulai mendaftarkan di dalam kesehariannya. Pernahkah adik-adik sekolah minggu menuliskan secara nyata bahwa berkat Tuhan itu selalu dihitung-hitung? Dia selalu memikirkan, dia selalu menjabarkan bahwa ternyata berkat Tuhan itu selalu bertambah di dalam hidupnya. Karena apa? Karena adik-adik sekolah minggu juga seiring dengan berjalannya waktu bukan hanya bertambah umur, tetapi Tuhan melengkapi pertambahan umur itu dengan begitu banyak berkat. Apa saja? Ini paling nyata, pola pikir. Tadinya adik-adik sekolah minggu hanya tahu bahwa lagu yang enak itu adalah lagu anak-anak. Tetapi ketika adik-adik sekolah minggu mulai berkembang secara usia, ternyata adik-adik sekolah minggu berkembang juga dalam menyukai sesuatu. Salah satunya apa? Lagu. Maka dari itu, adik-adik sekolah minggu di usia yang mungkin di kelas 6 SD, dia sudah tidak mulai menyukai lagu-lagu sekolah minggu. Lagu-lagu yang dia suka itu adalah lagu-lagu percintaan. Tentu ini bukan hal positif, karena dia mulai menghilangkan di dalam daftar hidupnya berkat Tuhan itu. Karena dia mulai melupakan lagu-lagu yang untuk memuliakan Tuhan. Dia mulai menyukai lagu-lagu yang mengesampingkan ibadahnya dengan Tuhan. Ada lagi enggak? Ada. Contohnya, ketika dia masih usia anak-anak, benar-benar masih katakanlah 6, 7 atau sampai ke 8 tahun,
dia itu masih suka menonton video-video di YouTube, itu video tentang anak-anak gitu. Tetapi seiring bertambahnya waktunya, dia sudah mulai tidak menyukai video anak-anak. Adik-adik sekolah minggu rasakan? Amang yakin kalian pasti rasakan. Karena ketika usia kalian bertambah, kalian akan mulai menyukai video-video tentang perasaan. Dan adik-adik sekolah minggu mulai menghilangkan di dalam daftar kebaikan Tuhan tentang tumbuh kembang anak-anak yang selalu diberkati Tuhan. Kalian akan mengarahkan kemauan kalian untuk menonton hal-hal yang lebih ekstrim, yang lebih di luar batas umur kalian. Adik-adik sekolah minggu, untuk menjadi berkat sama seperti yang Tuhan inginkan atas Abram adalah kesetiaan. Tolak ukur orang untuk menjadi berkat adalah kesetiaan, tidak ada yang lain. Tentu bagaimana orang tetap setia di tengah-tengah bertambahnya umur. Ketika dia masih anak-anak, dia begitu menyukai lagu puji-pujian kepada Tuhan. Dia sangat menyukai yang dinamakan doa berkomunikasi kepada Tuhan. Sekalipun usianya bertambah, dia tidak pernah menghilangkan rasa sukanya kepada menyanyikan lagu pujian kepada Tuhan, membaca firman Tuhan, mendengarkan khotbah yang disampaikan oleh pemuka agama, oleh amang pendeta, inang bibelfro, dan semua apa yang diarahkan oleh guru-guru sekolah minggu. Dia tidak pernah melupakan. Terlebih sekalipun usianya bertambah, dia tidak akan pernah berkurang semangat untuk memuji Tuhan. Itu adalah ciri-ciri orang yang menjadi berkat. Abram melakukan hal yang demikian. Adik-adik sekolah minggu, ternyata ketika kita mulai mendaftarkan semua yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup kita, ternyata ini menjadi kunci kesetiaan. Karena apa? Kita akan selalu mengingat, oh Tuhan, ternyata Tuhan itu sangat baik. Ternyata Tuhan itu memang benar-benar pakai aku untuk menjadi berkat. Karena apa? Dia kasih aku napas kehidupan. Kemudian dia berkati aku di pelajaran. Ketika waktunya naik kelas, ternyata aku diberkati Tuhan sampai ke kenaikan kelas. Begitu juga dengan semua berkat yang ada pada adik-adik sekolah minggu. Adik-adik sekolah minggu, fasilitas yang ada sekarang samamu untuk mengikuti live streaming, ternyata tidak semua yang bisa merasakannya. Mungkin ada teman-teman dari adik-adik sekolah minggu yang tidak punya Android, sehingga tidak bisa mengikuti streaming. Nah, coba adik-adik sekolah minggu yang dapat kesempatan bisa mengikuti streaming, coba daftarkan di dalam keseharianmu, di dalam hidupmu, bahwa ternyata apa yang ada samamu itu dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tentunya adik-adik sekolah minggu tidak boleh pelit, harus berbagi. Ini juga menjadi salah satu ciri orang yang menjadi berkat. Karena kita semua yang dinamakan orang Kristen, yang mengenal Kristus, yang mengikuti ibadah di tengah-tengah Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP adalah orang-orang yang dipanggil untuk menjadi berkat. Maka dari itu, kepada adik-adik sekolah minggu, kunci untuk benar-benar menjadi berkat seperti Abram yang dipanggil Tuhan untuk sebagai nenek moyang orang Israel adalah kesetiaan. Kesetiaan untuk mengucapkan semua apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Kesetiaan untuk menerima semua berkat yang telah Tuhan siapkan untuk kita. Dan ini yang paling penting, kesetiaan untuk tetap menjadi berkat bagi teman seusiamu, bagi keluargamu, dan bagi siapapun yang engkau temui. Itu menjadi kunci kepada kita semua dan kepada adik-adik sekolah minggu, terlebih kepada kalian, supaya kalian tetap setia. Walaupun ini masa pandemi Covid, tentunya kita tidak bisa berkumpul lagi di gereja. Tetapi walaupun kita tidak bisa berkumpul, jangan membuat jadi adik-adik sekolah minggu mulai kurang kesetiaannya. Kalau pertama-pertama dia masih mau duduk manis di depan laptop atau handphonenya, tapi karena sekarang sudah mulai bosan, nggak usah lagi lah mak, udah malas, nggak enak, nggak seru. Tetapi untuk menjadi berkat, adik-adik sekolah minggu harus setia. Setia mengikuti, memuji, berdoa kepada Tuhan walaupun keadaan kita begini. Karena firman Tuhan mengatakan,
ketika kita setia sama seperti Abram, begitu banyak berkat yang ditambahkan. Abang bacakan yang di ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Kemudian di ayat 3, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Artinya ketika kita setia, banyak berkat yang sudah Tuhan siapkan. Kesuksesan, kelancaran cita-cita, kepintaran. Kemudian yang paling penting, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Ketika adik-adik sekolah minggu menjaga kesetiaan kepada Tuhan supaya menjadi berkat, orang-orang di sekeliling kita pun ternyata mendapat berkat. Dan kalau ada orang yang membenci kita karena kebaikan kita, Tuhan janjikan Tuhan akan menyelesaikan masalahnya dengan orang yang bermusuhan dengan kita. Jadi bukan kita yang menyelesaikan, tetapi Tuhan. Maka dari itu adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan kita dari Kejadian 12 ayat 1-3 mengajak adik-adik sekolah minggu HKBP Fajar dan semua anak-anak sekolah minggu yang ada di seluruh gereja HKBP untuk tetap setia supaya menjadi berkat bagi Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah, Engkau masih memberi kami waktu menyampaikan firman-Mu kepada anak-anak sekolah minggu, terlebih di HKBP Fajar. Kiranya Tuhan, firman-Mu yang sampai kepada anak-anak-Mu menguatkan mereka di dalam pembentukan karakter diri, begitu juga dengan pola pikirnya ya Tuhan, agar mereka terarah ke jalan yang benar dengan pikiran yang benar. Ya Tuhan Allah, mampukan mereka melalui Roh Kudus-Mu supaya mereka mampu menjadi berkat, mempersiapkan dirinya, membekali dirinya dengan segala sesuatu yang baik. Kiranya Tuhan juga memberkati orang-orang di sekitarnya, terlebih orang tuanya, agar semua yang mereka tangkap, yang mereka pahami dan mereka hidupi semua adalah perbuatan baik yang mereka terima dari lingkungan, terlebih dari orang tuanya. Kiranya Tuhan menjagai iman mereka satu persatu supaya mereka menjadi orang-orang yang tangguh yang akan memuliakan nama-Mu. Berkati mereka semua Tuhan di dalam pendidikannya. Engkau yang memampukan dengan segala keterbatasan, terlebih Tuhan di masa pandemi ini. Kiranya Engkau juga menambahkan kesehatan kepada anak-anak sekolah minggu supaya mereka mampu mengikuti segala proses dengan baik. Ya Tuhan Allah, hanya kepadamu kami meminta, hanya kepadamu kami memohon. Ampunkan kami Tuhan dari segala dosa kami, supaya kami layak menjadi berkat bagi umat manusia ciptaan-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan melalui khotbah yang disampaikan oleh Amang calon pendeta Andar Stompo, di mana pada firman itu diambil dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Tuhan memanggil Abraham untuk menjadi berkat bagi dunia. Nah, anak-anak sekolah minggu juga dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi berkat. Nah, pertanyaannya, bagaimana kami mau jadi berkat? Kami kan masih anak-anak. Iya, Tuhan memanggil anak-anak sekolah minggu untuk menjadi berkat melalui perkataan, berbicara yang benar terhadap orang tua,
terhadap teman-teman, kemudian berteman yang baik, kemudian berperilaku yang benar, terutama lo anak-anak sekolah minggu, setia beribadah seperti yang dibilang Anang Caben tadi. Setia beribadah. Ikutilah ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu ya, supaya Tuhan memberkati anak-anak sekolah minggu. Orang yang diberkati Tuhan akan memiliki hati yang bahagia. Nah, Inang yakin anak-anak sekolah minggu pasti menjadi anak-anak yang terberkati oleh Tuhan dan yang setia mengikuti ibadah live streaming. Nah, sekarang kita akan kembali bernyanyi karena ibadah kita sudah mau selesai dan kita akan mengumpulkan persembahan. Nah, Inang ingatkan sekali lagi ya, siapkan persembahannya, uangnya yang rapi, jangan diremuk-remuk ya. Berikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Kita angkat pujian kita, persembahan kami. Kita akhiri ibadah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Salam. Shalom. Nah, anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, nanti persembahannya diserahkan kepada orang tuanya ya, untuk diberikan kepada sintuaweknya masing-masing. Nanti sintuaweknya akan memberikan ke gereja. Udah? Kemudian bagi anak-anak sekolah minggu, jangan lupa ya menghafal ayat bulanan kita yang diambil dari 1 Korintus 13 ayat 5 dalam bahasa Batak. Dikirim ya. Nah, para godungan, para sentua, guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun kepada anak-anak sekolah minggu yang berulang tahun di minggu ini dari WEK 1 sampai WEK 13. Kami mengucapkan Panjang umur, sehat selalu. Ada tertulis itu loh, itu Inang Lasema. Di Amsal 3 ayat 16. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Iya, selesai sudah ibadah kita ya Kak. Anak-anak Kakak yang di rumah Priska. tetap semangat ya Tetap Inang. semangat. Jaga kesehatan. Jangan lupa prokes, Iya. protokol kesehatan terlebih tadi itu ya. Bagaimana caranya menggunakan masker yang benar Ya. agar kita
terhindar dari sakit penyakit. Nah, kita angkat pujian kita yuk, Kak, sekali lagi untuk menutup ibadah kita. Oh, sukacitaku. Sukacita. Baiklah.